Halo kawan-kawan, pagi ini kita berada di kebun untuk melihat kondisi kebun. Apakah ada buah-buahnya? Kita mau panen pagi ini. Kebetulan ini hari Minggu, pulang kantor. Ini istri juga kerja di rumah sakit, saya kerja di Polres. Pulang kantor, kita langsung ke kebun. Oke? Kita ikut ya. Sana mah, sana. Kebetulan kebun saya ini dekat dengan jalan. Mobilnya sampai di kebun. Duriannya belum berbuah. Coklatnya. Coklat 45, kawan-kawan. Coba lihat. Wah, ternyata buahnya sangat banyak. Ternyata sebanyak ini, guys. Wah, Cik, foto Cik. Wah, jarang ke kebun, pas ke kebun buahnya ternyata sangat banyak, kawan-kawan. Wah, bersyukur Tuhan. Lihat sana, lihat dulu sana. Dulu buahnya dulu. Papa videonya. Wah. Ini jambu jenis dalhari, kawan-kawan. Wow, besar sekali. Pak. Buahnya sangat rendah, kawan-kawan. Lihat mah, buahnya lihat. Jadi bisa panen jambu sambil rebahan, kawan-kawan. Nah, lihat. Jangan aja. Buahnya sangat rendah, kawan-kawan. Panen jambu sambil rebahan. Sangat rendah. Buahnya sangat rendah, kawan-kawan. Buah jambu ini dari tanah itu sekitar 30 cm. 3 jengkal lah. 3 jengkal dari tanah. Ini buahnya lumayan lebat. Coba di dulu mah. Buahnya gimana? Bisa nggak dibelah? Tunggu saya ambil itu ya, videokan tuh. Rasanya nggak bisa malah. Cek belah, Cek. Sini, pegang nih. Pegang nih. Sini, Cik, dekat sini, lihat jambunya. Lihat sini, dekat sini. Udah. Kita belah ya. Semoga tidak ada busuk. Kalau busuk, aduh. Deng, ternyata tidak ada busuk. Wow, cuma ada semut sedikit. Tidak ada busuknya. Ini semutnya. Mungkin karena ada semut seperti ini sehingga tidak ada hama ulatnya. Nah, mungkin seperti itu, kawan-kawan. Ini semutnya banyak. Semutnya banyak, kawan-kawan. Mungkin karena ada semutnya ini sehingga ulat tidak berani masuk ke dalam buah jambu. Ini juga artinya organik. Jadi jambu ini bebas dari pestisida. Jambu organik. Ini organik. Kita makan dulu ya, tes dulu rasanya. Airnya banyak. Manis. Seger.
Rasanya manis, ada asam sedikit, Segar pokoknya. segar, tidak tawar. Rasanya. Hmm. Kameramennya telan dulu dah. Kasih makan dulu dia. Hmm. Kameramennya telan Yang dulu video dah. makan juga. Ini Pak. Ini. Ini Pak. Buahnya banyak. Cantik sekali. Ah, mantap buahnya. Lihat ini. Warna merahnya merona seperti lipstiknya istri kalau habis mandi. Cantiknya. Mantap. Sekali. Turun foto dulu. Oke. Oke, petik ya, dah. Ayo kita petik mulai. Jadi istri saya sudah membawa tempat buah yang selalu standby di mobil, yaitu ini sebenarnya kalau orang sini bilang loyang ya, loyang atau mungkin namanya apa ini ya, baskom ya apa. Jadi sebentar ini mau ditaruh buah. Nah ini tas ini tas yang dibeli di pasar, mereknya kalau nggak salah ini Hermes ya. Hermes atau Dior kali ya. Ini tas sangat kuat kawan-kawan. Tas ini sangat kuat, harganya 20 juta ya. 20.000 ya, 20.000. Tapi sangat kuat kawan-kawan tasnya. Bisa muat barang sampai 50 kg. Ayo petik sudah. Nih, segini dapat. Padahal baru-baru. Motor layang itu mana? Tolong aja. Tolong yang. Tertas, nanti baru dipilih lagi. Ini juga Pak. Ini juga. Ini semua aja, udah. Petik aja. Berat sekali nih Pak rubun. Jadi batangnya ini sudah sampai rebah seperti ini kawan-kawan. Ini takutnya dikhawatirkan bisa patah. Sangat rendah, posisinya sangat rendah dengan tanah. Saking berat buahnya sampai rebah seperti ini batangnya. Jadi kita pagi ini mau petik untuk dibagikan ke keluarga dan tetangga terdekat juga dengan kebun ini. Teman-teman yang mau mencicipi jambu ini boleh mampir ke sini supaya bisa makan jambu dari pohonnya langsung. Petik aja mah. Belum tua ya. Asam nanti. Ini daunnya sangat rimbun kawan-kawan, tapi buahnya banyak tersembunyi di balik daun. Ini besar-besar sekali. Wah mantap ya.
Mantap buahnya kawan-kawan. Ayo kita petik lagi yuk. Sana lagi mah, tinggi. Apa yang petik itu? Besar sekali. Apa yang petik? Simpan dulu. Sampai tinggi ini buahnya. Kelihatan nggak? Jadi rekan-rekan semua, maafkan ini tidak ada videografernya, maklum YouTube berpemula. Jadi maafkan kalau hasil videonya kurang bagus ya, kurang sinematik barangkali namanya. Jadi tujuannya saya membuat video ini bukan untuk pamer atau apa, bukan ya kawan-kawan. Jadi saya hanya memotivasi dan menghibur rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang lagi sementara makan atau lagi nyantai, bisa sambil nonton video ini ya. Jadi sekali lagi bukan pamer, ini juga memotivasi buat rekan-rekan semua. Jadi investasi itu bukan hanya saham digital, bukan seperti itu, tapi ini tanaman juga adalah investasi. Jadi orang di kampung, di desa, dari dulu, zaman dulu, orang-orang tua kita sudah menerapkan ya, sudah menerapkan yang namanya investasi. Tapi investasinya untuk orang-orang di kampung, di desa, orang tua kita namanya bukan saham atau kayak seperti sekarang ya, seperti di Stockbit atau di Bitcoin, bukan seperti itu zaman dulu. Zaman dulu itu cukup investasi atau tanam saham itu dalam bentuk tanaman dan tanah. Lihat lagi proses. Bawa dan tas ke sini sayang. Buahnya sangat lebat kan kawan. Jadi investasi tanaman ini lumayan bagus hasilnya. Bayangkan saja kita menanam hanya satu biji tanaman, namun hasilnya itu bisa berjuta-juta kali lipat ya, berjuta-juta kali lipat selama tanaman itu hidup. Itu bayangkanlah hasilnya bukan hanya 10% atau 100%, tapi berjuta-juta persen. Itulah investasi yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu di kampung, di desa, yaitu dengan investasi tanaman, sehingga bisa menyekolahkan anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya sarjana dan lain sebagainya.
Lihat lagi di sini kawan-kawan. Ya, Sama di jongkok Kak. ini lihatlah dia, istri saya ini panen jambu sambil rebahan. Besar sekali guys. Mungkin sebentar dia kemari bawa kasur kali ya, bawa spring bed. Lihat, nih. Sambil jongkok dia kawan-kawan. Besar sekali. Nah, sambil jongkok dia panen jambu, jadi tidak kena panas matahari. Pak, anak kata saya jadi ulat bulu dari situ. Dekatin, dekatin, dekatin. Pak, yang tinggi itu papa panen. Sana, Iya. di atas. Sudah ini. Nah, ya. Lagi. Ya, dia senang sekali. Istri saya ini paling senang petik jambu, tapi menanam dia tidak senang. Saya kan sudah menyiram. Kakak, ini berat ya? Menyiram. Saya yang menanam, dia yang panen. Lihat ya. Saya mah kasihan. Jadi namanya ini istri saya ini. Lihat namanya. Nah, itu namanya kawan-kawan. Biar kawan tidak penasaran. Jadi menurut saya tanaman jambu ini potensi hasilnya lumayan bagus. Dia ini per kilonya kalau kita jual ke pengepul atau ke pedagang itu sekitar 10.000 atau 15.000 per kilogram. Sedangkan kalau kita jual langsung kepada konsumen itu harganya sekitar 20.000 sampai 25.000 per kilogram, kawan-kawan. Jadi dalam sehari saja kita panen 10 kilo itu sudah memperoleh hasil 200.000 per hari. 10 kilo itu hanya seperti begini banyaknya, kawan-kawan. Ini 10 kilo. Jadi kalau sehari dapatnya 10 kilogram jambu itu harganya 200.000. 200.000 kalau 30 hari 200.000 kali 30
Jadi 6 juta. Jadi 6 juta kawan-kawan. Hasilnya ya tidak terlalu banyak juga, tapi lumayan lah kalau hasil 6 juta per bulan kawan-kawan. Jadi kerjanya itu hanya memetik begini saja, tidak kena matahari panas. Jadi dari awal ini kita menanam, usianya sekitar 1 tahun lah sudah mulai berbuah. Terus usianya lumayan panjang kawan-kawan. Jadi sampai tahunan lah, puluhan tahun tidak akan mati selama tidak kena penyakit atau virus. Namun sejauh ini untuk tanaman jambu tidak ada penyakit atau virus yang membuat dia mati. Yang membuat dia mati itu hanyalah karena mungkin dia kekeringan saat musim kemarau, lupa disiram, ya itu bisa menyebabkan dia mati karena kekeringan. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin ingin punya pekerjaan sampingan atau pekerjaan tetap, jadi berkebun itu peluang yang bagus. Itu kalau kebun jambu ini ya, sehari itu kalau panen 10 kilo itu paling minimal itu 10 kilo. Itu metiknya pun tidak lama. 10 kilo itu metiknya hanya setengah jam kawan-kawan. Nah, ini bisa sambil rebahan ya. Istri saya ini panen sambil jongkok kawan-kawan. merah sekali. Foto dulu. Mantap. Ini dekat lagi. Tuh. Wah, ini buahnya lumayan besar kawan-kawan. Nah, mulus. Syukurlah jambu ini tidak diganggu oleh hama sehingga buahnya selamat. Karena jambu ini buahnya rimbun kawan-kawan. Buahnya rimbun sehingga mungkin tidak terlihat oleh kelelawar. Jadi harap maklum, saya ini kerjanya di Polres, sedangkan istri saya ini kerjanya di rumah sakit. Jadi kami berdua punya kesibukan di kantor, sehingga ke kebun ini hanya bisa dilakukan pada hari Minggu atau saat libur pulang kantor. Lumayan lah hasilnya untuk tambah-tambah membeli pulsa listrik, pulsa data, lumayan lah. Jadi buat rekan-rekan ini peluang yang lumayan bagus. Mungkin yang ingin mencari pekerjaan sampingan atau pekerjaan tetap. Sampai menghitam warnanya. Mantap ini buahnya kawan-kawan. Segini sudah 10 kilo kawan-kawan. Jadi hari ini mungkin kita akan memetik jambu sebanyak 30 kg. Jadi
minimal itu kita memetik jambu satu hari itu, untuk satu hari ya, itu 10 kilo. Dipetik dalam tempo itu hanya setengah jam sudah dapat 10 kilo. Ini sudah lambat dipanen. Metiknya pun sangat mudah kawan-kawan, karena pohonnya pendek, jadi panennya pun bisa sambil rebahan. Jongkok, tidak perlu kena panas matahari. Lihatlah. Jadi kalau kita tekun menanam jambu ini, tiap hari kita bisa panen saja minimal itu 10 kilo 10 kilo per hari. Sebulan dapat omset atau hasil sekitar 6 juta ya. 200.000 kali 30 hari 6 juta. Jadi sehari dapat 6 juta, itu lumayan lah, sudah melebihi UMR. Makanya orang di desa, di kampung itu jangan diremehkan. Dia diam-diam, tidak pamer, tapi uangnya berlimpah. Makanya orang-orang tua kita di desa, di kampung itu zaman dulu sudah bisa menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya sampai sarjana. Jadi Yang tinggi sana. ya jangan remehkan investasi tanaman ini kawan-kawan. Hasilnya lumayan, nggak tinggi. Wah, ini tinggi buahnya, lumayan tinggi kan kawan. Petiknya begini. Buahnya mulus kawan-kawan. Ini syukur ya, pohonnya tinggi begini tidak dimakan oleh kelelawar atau kalong atau paniki. Jadi mulus semua buahnya. Lihat nih. Buahnya mulus semua kawan-kawan. Simpan. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin terkena PHK dari perusahaan atau mungkin belum punya pekerjaan, jadi peluang usaha ini bisa dipertimbangkan, yaitu usaha di bidang tanaman, investasi tanaman. Jadi kalau di kota itu, kan investasinya di saham ya, membeli saham perusahaan. Kalau orang di desa, gimana dia mau tahu untuk beli saham atau investasi di aplikasi-aplikasi atau di perusahaan-perusahaan besar, sehingga investasinya di tanaman tanpa aplikasi, tanpa ribet, bisa dinikmati juga hasilnya bersama keluarga. Lihat ini, kayak seperti ini, lihat ini. Buahnya mulus kawan-kawan, mulus.
Ini asisten kita ini, asisten. Dia ini sehat karena banyak makan buah. Jadi buah itu penting ya, penting kawan-kawan. Lebih baik kita makan buah daripada makan sayur atau daging. Kalau makan sayur itu kayak gajah, ntar bisa badannya besar. Sehat sih, sehat, tapi besar kayak gajah ya kan? Kalau makan daging berlebihan, ntar galak kayak singa dan besar kayak singa. Tapi kalau makan buah, kita banyak makan buah, itu badan kita langsing kayak monyet ya, bisa bergantungan di pohon. Coba mana ada monyet yang gendut, kan nggak ada. Ini main tinggi nih. Ini sudah agak tinggi pohonnya, harus dipangkas lagi sehingga nanti buahnya pendek. Bersyukurlah buahnya walaupun tinggi tetap mulus kawan-kawan. Asisten kita ini. Kawan-kawan, kita beranjak ke kebun berikutnya. Ini buahnya dikasih minggir mah, minggir dulu, biar kena panas ya. Angkat, situ taruh. Anu yang ke sana, Kak. Ambil ke sana. Tolong. Nih, berat. Berat. Nih. Tuh. Sini, Kak. Jadi segini saja, baru setengah jam pemetikan sudah dapat jambu sekitar 20 kg. 20 kilo ini kalau dijual ya sekitar 200.000. 400.000 ya. 10 kilo 200.000. 20 kilo 400.000 kawan-kawan. Ini hanya metiknya selama kurang lebih setengah jam. Jadi kawan-kawan, mohon maaf di video ini saya bukan untuk pamer atau apalah, namun saya memotivasi ya, sekali lagi memotivasi buat rekan-rekan. Foto dulu. Udah. Oke. Ganggu ini. Maaf kawan-kawan, tadi ada yang nelpon, jadi terganggu tadi. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, motivasi ya. Jadi saya membuat video ini bukan untuk pamer kepada rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan bapak-bapak, ibu-ibu sana mungkin sudah berpengalaman yang lebih banyak lagi tentang tanaman. Saya hanya untuk memotivasi ya. Mungkin di luar sana sudah banyak yang menanam jambu seperti ini, tapi mungkin belum mau berbagi untuk potensi hasilnya.
atau mungkin masih merahasiakan, atau mungkin belum mau ya untuk berbagi pengalaman ke orang lain. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, bukan pamer sih ya, berbagi pengalaman, motivasi. Jadi kalau rekan-rekan mungkin mau cari pekerjaan sampingan atau pekerjaan tetap, mungkin karena habis di PHK di perusahaannya, boleh mencoba peluang usaha ini. Nah, ini namanya, ini jambu madu deli super, warnanya hijau ya. Dan lonjong. Warnanya hijau dan lonjong ini harusnya sangat manis sekali. Coba dibuka Mas. Ini Mas. Nah itu. Petik itu. Nah, ini. Bisa enggak? Sebelah ya. Renyah. Bersih, tanpa ada busuk sedikit pun. Manis sekali. Itu anak juga mau makan. Jadi seperti inilah salah satu kegiatan kita Sampai di tanah. saat pulang kantor atau dari minggu. Nah, jadi buahnya sampai tanah kawan-kawan. Buahnya sampai tanah. Jadi panennya sambil rebahan kawan-kawan ya. Panen sambil rebahan karena buahnya sampai di tanah. Menikmati. Ayo makan aja, makan. Coba Cik, video Cik. Dekat-dekat sini. Jadi apa juga mau coba makan ini. Ini Masih muda itu. nah ini nih sih. Nih, lihat ini. Mari. Tuh. Ayo masuk sini. Masuk kemari. Ya, ini lihat. Nah, ini contoh yang sudah tua. Ini nih. Dekat-dekat lagi. Itu bentuknya lonjong. Kita petik ya. Kita petik. Bentuknya lonjong seperti ini. Ini namanya madu deli super. Bentuknya lonjong, warnanya hijau segar. Lihatlah. Ini ukurannya, lihat ukurannya. Lihat sini. Ini Cik. Jadi ini namanya jambu madu deli super. Bentuknya lonjong, warnanya hijau segar, ukurannya hampir sejari, segenggam lah. Lihat nih, lihat, segenggam ukurannya. Coba kita buka ya. Kita buka. Kita nggak tahu ini isinya seperti apa, apakah busuk atau tidak. Kita semua nggak tahu. Semoga tidak busuk ya. Kita buka. Lihat ini. No tipu-tipu. Mulus kawan-kawan. Mulus. Hampir tidak ada biji. Ini bijinya hanya sekecil ini. Ini bijinya. Kita buang bijinya ini yang sekecil ini. Dia mulus. Lihat, tekan lagi.
Kita makan ya, coba ya. Berair. Makan. Makan enggak? Sisanya. Rasanya sangat manis. Ada asam sedikit. Dan tidak tawar rasanya. Tidak bosan makan jambu ini. Sangat segar sekali. Kalau habis makan ya, siang-siang itu. Airnya. Ini belum tanpa disortir ini. Lumayan besar juga buahnya. Segini sudah 1 kilo. Segini sekilo beratnya, harganya sekitar 20.000 atau 12.000. Ini sudah tua semua. Kumisnya ini, bulu kumisnya sudah berwarna hitam, coklat kehitaman. Menandakan buahnya sudah tua. Nah, ini lihat ya, istri saya ini panen jambu sambil jongkok. Seandainya sini ada kasur atau spring bed, mungkin dia sudah tidur di sini. Jadi dia panen jambu sambil rebahan pun bisa. Guling-guling sini bisa. Ini kalau nggak di video ini dia sudah guling-guling situ panen jambunya. Ini kalau nggak di video dia kemari bawa tikar, kawan-kawan. Dia bawa tikar ke sini. Dia panen jambu sambil rebahan, sambil baring-baring makan jambu. Ayo nah, taruh itu. Lihat nah dia ini panen jambu sambil jongkok. Nyangkut. Ini kalau ada yang videoin dia rebahan di sini badannya, bawa tikar. Jadi kawan-kawan, bapak ibu-ibu, saya bukan untuk berniat pamer, tapi Ada disortir ini. memotivasi rekan-rekan semua tentang peluang usaha tanaman jambu. Ini sangat bagus hasilnya, lumayan lah untuk tambah-tambah beli garam di dapur. Lagi. Oke, asisten ini. Ini lagi sama. Pegang ini. Wah, ini lagi. Lihatlah, buahnya sangat pendek, kawan-kawan. Ini sangat pendek. Itu dengan tanah mungkin sekitar 2 jengkal ya tingginya dari tanah ya. Bang, nih. Ke sini. Foto dulu ya. Cekrek, cekrek. Ini asisten. Ini asisten. Nih. Jambu ini tanpa dibungkus ya, kawan-kawan. Buahnya tanpa dibungkus. Mulus-mulus. Mulus buahnya. Tanpa disortir. Jadi alami aja. Alami saja. Biarlah alam yang mengatur semua. Lihat hasilnya buahnya. Biarlah alam yang mengatur semua. Mana yang bertahan, mana yang rontok.
Jadi rontok juga banyak juga nih kan kawan, rontoknya ini banyak rontok. Ini seleksi alam. Biarlah alam yang menseleksi mana yang dirontokkan, mana yang bertahan. Terkadang kan rekan-rekan lain jambu seperti ini disortir buahnya ya di pohon, disortir, dibungkus. Namun saya karena ada pekerjaan utama yaitu di kantor, tepatnya di Polres, istri juga kerja di rumah sakit, sehingga tidak bisa melakukan penyortiran buah atau pembungkusan buah. Jadi kita serahkan aja ke alam, biar aja alam yang menseleksi. Sekali lagi kawan-kawan, para sesepuh, para senior, saya bukan untuk menggurui atau pamer tentang tanaman jambu ini. Nah, ini mantap ya, satu dulu situ beda. Oke, bukan pamer atau menggurui tentang tanaman jambu. Mungkin yang lain, rekan lain banyak yang sudah lebih pintar, lebih tahu, yang lebih ahli dalam hal jambu seperti ini. Oke. Nah, udah kedua, oke. Namun di video ini saya hanya memotivasi ya, memotivasi rekan-rekan semua. Mungkin rekan-rekan ada pengen punya usaha sampingan atau pengen punya usaha tetap di bidang pertanian, atau mungkin rekan-rekan ada yang habis kena PHK di perusahaannya yang mencari pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama, boleh dipertimbangkan usaha menanam jambu ini. Ini hasilnya lumayan lah untuk menambah kebutuhan dapur. Itu harganya di sini kalau 1 kilonya sekitar 10.000 sampai 15.000 kalau dijual ke pengepul atau pedagang. Namun kalau kita jualnya langsung ke konsumen, itu harganya 20.000 sampai 25.000 per kilogram. Untuk mencari hasil 10 kilo itu hanya membutuhkan waktu sekitar tidak sampai setengah jam. Ya paling santai itu setengah jam lah. Tapi kalau mau buru-buru petiknya palingan hanya 10 menit saja. Namun kalau metiknya sambil bikin konten begini agak lama sedikit. 10 kilo itu setengah jam. Karena slow ya, slow. Namun kalau metiknya fokus buru-buru itu metik 10 kilo itu hanya sekitar 10 menit saja lah. Nah, ini tas begini sudah 10 kilo nih kawan-kawan. Jadi hasil pagi ini perkiraan sekitar 30 kilo atau 40 kilo. Jadi minimal itu hasilnya tiap hari itu dapatlah 10 kilo. Nah, jadi 10 kilo itu kali sajalah 20.000, udah dapatlah 200.000 untuk 10 kilo. Kalau kita jual ke pedagang ya paling rendah itu harganya 10.000 per kilo. Jadi 10 kilo itu
dapat hasil 100.000. Jadi 100.000 dipetik hanya 10 menit, dapatnya 10 kilo jambu paling minimal sehari. 10 kilo kali 10.000 itu 100.000. 100.000 untuk 10 kilo. 100.000 kali 30 hari sudah dapat 3 juta. Nah, 3 juta itu sudah melebihi dari gaji UMR. Kalau UMR di daerah saya ini itu sekitar 2,6 juta ya UMR. Kalau gaji honorer itu di daerah saya sekitar 1 juta. 1 juta. Jadi kalau kita punya usaha jambu begini, sehari bisa dapat saja 10 kilo, itu sebulan sudah minimal dapat 3 juta. Nah, itu kalau 10 kilo. Kalau sampai 20 kilo, ya tinggal hitung sendiri kawan-kawan hasil harganya. Jadi harganya itu minimal 10.000, maksimal 25.000 per kilogram, tergantung dengan kondisi di pasaran ya. Kalau lagi banyak pembeli, maka buahnya diambil dengan harga yang lumayan tinggi juga. Jadi kalau pembelinya banyak ya, stoknya sedikit, jadi pedagang bisa menjual dengan harga 25.000 per kilogram. Namun kalau pembelinya lagi kurang, sementara stok buahnya banyak, ya itu harganya penjualan ke konsumen sekitar 20.000 atau 15.000. Jadi kita hitung saja dengan harga terendah ya, itu 10.000 per kilogram. 10.000 per kilogram, kita dapat panen sehari itu 30 kilo, berarti sudah 300.000 tiap hari. 300.000 kali 30 hari 9 juta. Ya, lumayan kan kawan, 9 juta per bulan itu lumayan. Karena untuk tambah beli garam di dapur kawan-kawan. Jadi cara panennya kawan-kawan itu digilir. Umpama kayak hari ini kita panen di pohon ini, nah, besok kita panen lagi di pohon yang lainnya. Jadi kita pilih mana yang sudah agak tua, itu kita petik. Ini kayak ini, ini petik ini. Ini dengan tanah, dengan tanah. Dengan tanah kawan. Petik lah ya. Ini petiknya sambil rebahan pun bisa ini. Buahnya sudah kena tanah. Ini lihat buahnya sampai ke tanah. Buah sampai ke tanah kawan-kawan. Kawan-kawan, di video ini saya akan membuat konten atau video yang durasi panjang sekitar 1 jam untuk menemani rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, para senior semua, mungkin yang lagi nyantai di rumah atau lagi makan bersama keluarga. Jadi bisa
sambil nonton video ini untuk menambah selera makannya. Semoga berkenan. Mohon maaf bila pengambilan gambarnya kurang sempurna karena ini ya pemula dengan peralatan yang seadanya saja. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih sudah subscribe, like, yang komen, yang share. Terima kasih semua. Semoga banyak rezeki datang dari segala penjuru. Kalau Tuhan memberikan rezeki, kita tidak akan pernah tahu dari mana datangnya. Kalau waktunya datang, rezeki itu pasti datang dengan cara-cara yang tak terduga oleh kita. Yang penting niat kita baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga baik, pasti. Setelah ini kita panen lagi rambutan. Jadi kebun ini banyak buah-buahan. Ada jambu, rambutan, durian, coklat, jeruk. Ada di sini. Jadi kita jangan pernah ragu untuk menanam. Jangan malas menanam. Nah, ini kita ngecek dulu buah tanaman kakao. Ini kakao, ini umurnya sekitar 1,5 tahun lah, ini perkiraan umurnya. Sudah berbuah sebesar ini. Ini kakao jenis Klon 45. Ini lengkeng. Ini taman lengkeng sudah selesai berbuah, kemudian berbunga lagi. Ini bekas-bekas pembungkus buahnya yang lalu. Nah, dia mulai berbunga lagi kawan-kawan. Jadi dia nyambung terus, nyambung terus. Habis berbuah, berbunga lagi. Nah, ini berbunga lagi. Jadi lengkeng di daerah saya itu harganya 1 kilonya itu sekitar 60.000. Nah, ini lengkengnya sudah mulai keluar buah. Habis berbunga seperti ini, dia keluar buah seperti ini. Ayo kita bercek lagi ke tanaman rambutan. Nah, ini rambutan binjai. Coba dibuka mana buahnya? Gimana isinya? Ya. Ini rambutan binjai. Biarlah. Manis. Istri saya sangat senang buah-buahan seperti ini. Manis sekali. Ya deh, Raden. Wah, gitu. Berair buahnya. Lihat. Manis. Kameramennya. Jadi yang nanam itu saya,
Yang panen itu istri sama anak, lihat dah. Kerjasama yang baik. Lihat dah, istri saya kalau soal panen dia paling jago nih. Dia manjat. Tapi kalau menanam dia malas. Jadi menanam itu dan merawat saya yang bagiannya. Kalau panen, nah itu bagiannya dia. Dia paling senang kalau panen.